Shalom, selamat malam, Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur jikalau Tuhan sudah menuntun, membimbing langkah-langkah setiap kita dari pagi sampai malam hari ini. Malam ini kita mau bersyukur lagi untuk setiap kasih karunia Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Jikalau Tuhan masih memberikan kami satu kesempatan untuk boleh datang menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kami mau hadirat Tuhan boleh melingkupi setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa. Apapun kondisi kami pada malam hari ini, kami mau belajar untuk bersyukur di dalam segala hal, untuk tetap menyembah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita siapkan hati kita datang pada Tuhan. Sebab sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Sungguh indah rencana-rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Oh Yesus, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, besar, sungguh indah,
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah rencanamu Tuhan atas setiap kami. Oh Yesus, karenanya kami mempercaya penuh hanya kepadamu ya Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami andalkan, tidak ada yang lain yang kami percaya. Hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Oh mari datang pada Tuhan, mari sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Mari mengucap syukur, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi dengan segenap hati kita, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sebab perbuatan-Mu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab kasih-Mu sungguh ajaib dan heran. Perbuatan-Mu dahsyat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu malam hari ini Tuhan, kami membawa setiap roh, jiwa dan tubuh kami untuk kami menyembah Engkau.
Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sembah Tuhan, naikkan pengagungan-Mu untuk Tuhan kita. Terima kasih kasih-Mu hebat, kuasa-Mu dahsyat, mujizat-Mu terjadi bagi kami. Oleh sebab itu malam hari ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, dan kami tersungkur di kaki-Mu ya Tuhan. Kami memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan, ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ini penghormatan kami kepada-Mu ya Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Hanya Engkau yang layak untuk kami sembah, dan terimalah pujian penyembahan kami. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah, hanya Engkau yang layak untuk kami sembah ya Tuhan. Dan itu sebab itu kami sepakat berkata kepada-Mu, ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yes, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah, hanya Engkau yang layak kami sembah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sama-sama naikkan syukur-Mu. Ku nyanyi Hosana, hanya Engkau yang layak ya Tuhan, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang duduk di hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hanya Yesus yang layak. Kami yang bersama, Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Ini syukur kami kepada-Mu, ini penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi naikkan syukur-Mu, katakan kepada Tuhan kita, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Yesus, Kaulah yang disembah. Sembah pujian kami bagimu, Tuhan, yang layak terima setiap penghormatan tertinggi dari setiap mulut lidah bibir kami. Sebab itu kami menyatakan ini kekaguman kami akan Engkau, Tuhan. Sembah pujian kami bagi Allah yang hidup. Haleluya. Oh, mari bersama-sama naikkan pujian, nyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau layak, Kau layak, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. ku kagum Tuhan. Kagum Hormat akan Engkau. ku kagum. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan segala pujian hormat kami bagimu, Tuhan, yang akan Engkau. layak ditinggikan Engkau selamanya. Hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari dengan segenap hati bersama nyatakan, Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum sembah pujian kami bagimu, Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, sebab yang layak terima pujian bagi nama Yesus. Haleluya. Engkau layak Tuhan yang kudus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Oh, kami kagum akan Engkau, kami kagum akan perbuatan-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari bersama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Satu kali lagi bersama-sama mari nyatakan, Ku kagum hormat akan Engkau.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, Engkau terus beri kesehatan, kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan malam ini kami ada untuk mengikuti mesbah doa. Kami mengucap syukur, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia, beri kesehatan, kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di mesbah doa. Semua karena anugerah Tuhan dan bersyukur hari ini mungkin sebagian saudara juga sudah ada pemberitahuan, Debbie Basir TV sudah muncul kembali. Semua karena Tuhan ya, dan doa-doa kita semua telah dijawab oleh Tuhan. Namun saat ini ya memang masih dalam tahap pemulihan, beberapa video yang hilang ya akan ini kembali. Saudara doakan biar semuanya boleh cepat, dan sementara kita masih live di DB Restoration. Ya, terima kasih sekali lagi buat dukungan doa semua saudara-saudara yang sudah berdoa. Iya, baik saudara, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, selamat malam Ibu Debbie. Shalom, saya mau bersaksi, seharusnya saya sudah membayar nasar saya beberapa waktu yang lalu Bu. Karena saya berjanji kalau luka di telapak kaki saya ini sembuh, saya akan kalau luka di telapak kaki saya sembuh, maka saya akan bersaksi. Ya, jadi saya tuh mengalami luka di kaki dan itu sangat menderita ya dan menyiksa. Ketika itu saya baru mengikuti mesbah doa. Dan setiap kali ibu berdoa bagi yang sakit, saya selalu tumpang tangan di bagian kaki saya yang sakit. Tidak lama kemudian rasa sakitnya hilang meski bekasnya masih ada. Setiap kali saya mau mengetik kesaksian selalu ada hambatan Bu. Saya selalu bertanya dalam hati, ya apa mungkin Tuhan tidak berkenan kalau saya bersaksi. Akibatnya selalu tertunda, sehingga sekitar 2 hari yang lalu ketika saya lagi mempertanyakan hal yang sama, tiba-tiba seperti ada suara yang berkata bahwa bukan soal Tuhan berkenan atau tidak, tapi soal keseriusan kamu dalam menepati janji. Karena Tuhan tidak suka dibohongi, Tuhan tidak suka dipermainkan. Akhirnya malamnya saya ketik ya, dan akhirnya malamnya ketika saya buka Alkitab, saya dapat ayat di pengkhotbah tentang bayarlah nasarmu. Saya langsung mohon ampun kepada Tuhan karena sebenarnya ya ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang harusnya saya saksikan. Khususnya berkat yang saya alami lewat khotbah-khotbah ibu. Tapi saya bingung harus mulai dari mana, saking banyaknya Bu berkat Tuhan. Namun ya saya sudah mengerti kesaksian ini dan demikianlah kesaksian saya. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Debbie atas pelayanan Ibu yang sudah banyak mengubahkan karakter saya. Ya, saya menjadi lebih baik setelah mendengarkan semua firman Tuhan Ibu sampaikan. Doa kami kiranya Tuhan selalu memberkati Ibu Debbie keluarga serta tim mesbah doa dan mesbah syukur selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya, itulah yang Tuhan rindukan tentunya, hidup kita diubahkan ya. Jauh lebih daripada mujizat-mujizat yang kita alami, Tuhan mau hidup kita ini berubah ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan saudara. Ya, kita sekarang sudah masuk di 2 Tawarik pasal 23. Kemarin kita sudah selesai dengan akhirnya ya ketika Ahasya mati, maka Atalia ibunya itu marah dan bangkitlah dia, lalu dia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Ya, akhirnya Atalia ini anaknya Isabel. Dia bertindak seperti mamahnya, membunuh. Ya, saudara, dan kita tahu bersama ketika akhirnya Ahasya mati, maka dikatakan di sana
tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah. Semua dibunuh kecuali Yoas itu dia disembunyikan, saudara. Sekarang kita masuk 2 Tawarik pasal 23. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Asaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Asaria bin Obed. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, "Lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiga lagi harus berada di istana raja. Dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar, sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan." Ya, saudara, jadi kita lihat di sini meskipun hal ini bisa membuat Yoyada kehilangan nyawa, namun imam ini melakukan apa yang benar. Dia ingin memulihkan ibadah di bait Allah dan mengurapi raja yang baru. Lalu dia muncul, saudara, dan dia mengajak semua orang-orang Lewi dan kepala-kepala pasukan. Ada saat-saat ketika memang kita ini harus memperbaiki apa yang salah, tergantung kita ini berani untuk memperbaiki, berani bertindak, berani bicara untuk membela apa yang benar. Ketika situasi yang tidak benar itu muncul, dan kita melihat sesuatu yang dilakukan oleh Yoyada di sini, dia memberanikan diri untuk mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan dan orang-orang Lewi. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya harus ada raja baru. Lalu dia kumpulkan semua, dia bilang siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan, ayat yang ke-6. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Dalam pada itu orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya dan selesai bertugas pada hari Sabat bersama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, utar pasukan 100 diberikan tombak-tombak, utar-utar dan perisai-perisai kepunyaan raja. Kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Saudara, jadi Imam Yoyada ini melihat sesuatu yang tidak benar terjadi. Lalu dia memberanikan diri untuk mengumpulkan semua orang untuk berbicara dan mengembalikan apa yang seharusnya. Seringkali kita ini melihat ketidakbenaran terjadi, entah itu di sekeliling kita, di keluarga kita, di komunitas kita, di gereja kita bahkan. Atau kita melihat ketidakbenaran terhadap hamba Tuhan. Kalau Tuhan yang memerintahkan untuk kita melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Perlu keberanian, tapi kita harus melakukan. Dan Yoyada ini mengambil satu resiko yang besar untuk dia
menyuruh bangsa itu untuk ayo kita kembali mengangkat raja dan mempertegas tentang bagaimana ibadah yang sesungguhnya di rumah Tuhan itu tidak boleh yang lain masuk selain imam-imam. Ya, dan bahkan tidak tanggung-tanggung dia memberikan senjata kepada para imam, kepada orang Lewi. Ya, dia bilang siapapun yang berani menembusi ya rumah Tuhan, mereka harus dibunuh dengan senjata. Ayat 10, ia menempatkan seluruh rakyat masing-masing dengan lembing di tangannya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejemang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, lalu berserulah rakyat, hidup raja. Ya. Ya, jadi saudara, ya, Yoas yang disembunyikan pada waktu itu, dia adalah garis keturunan yang harus menjadi raja di Yehuda. Ketika itu Atalia membunuh semua keturunan raja kecuali Yoas, itu disembunyikan, dia baru berumur 6 tahun. Makanya Imam Yoyada menyembunyikan dia di rumah Tuhan. Dia berkata tidak ada yang boleh masuk ya ke rumah Tuhan itu, harus dibunuh karena dia menyembunyikan Yoas yang masih kecil berumur 6 tahun. Ya, dan karena Atalia berusaha membunuh ya Yoas, saudara. Dan Imam Yoyada memberi perintah kepada seluruh rakyat, ya, kita harus melindungi raja sekalipun ini masih kecil rajanya, saudara, tetapi pengurapan raja ada atas dia. Lalu mereka mengurapi dan ya mereka berseru kepada dia, hidup raja. Ayat 12, ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, hianat, hianat. Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang. Sebab imam itu telah berkata tadinya, jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan. Lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja. Pada pintu gerbang kuda dibunuhnyalah ia di situ. Ya, Atalia mengira bahwa dia telah berhasil merampas tahta kerajaan Yehuda. Ya, setelah dia membunuh semua keturunan raja, dia berharap bahwa dia yang akan mengambil seluruh kekuasaan. Dia membunuh seluruh pewaris tahta yang berpotensi bisa menduduki tahta raja. Karena dia berpikir ya kalau dia sudah bunuh semuanya maka sudah selesai. Namun rencana terbaik sekalipun kalau untuk kejahatan hasilnya pasti tidak baik, saudara. Hati-hati orang yang selalu merancangkan kejahatan, ya seringkali kejahatan itu berbalik menimpa dia, saudara. Ya, dan dikatakan di sana ketika kebenaran tersingkap dia segera digulingkan bahkan dibunuh. Adalah jauh lebih baik hidup ini seturut dengan kebenaran, meskipun itu berarti tidak semua hal yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Tapi pastikan hidup kita dalam kebenaran, sekalipun memang ya hidup dalam kebenaran itu tidak enak ya, karena kita nggak dapatkan apa yang kita mau. Tapi itu yang Tuhan mau. Ya, Atalia dengan segala cara dia ingin merampas tahta kedudukan. Banyak sekarang orang-orang juga ya misalnya karena menginginkan harta warisan sehingga saling bunuh, saling benci, saling dengki.
Ya, ini juga tidak baik saudara. Mari kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Dikatakan di sana, akhirnya dia dibunuh. Ya, depan pintu gerbang. Ayat 16, kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mezbah-mezbahnya dan patung-patungnya dan membunuh mantan imam Baal di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, ya, seperti tertulis dalam Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu dan pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya dalam hal apapun juga yang jangan masuk ya seorang yang najis ke rumah Tuhan. Kita tahu bersama sejak Atalia itu masuk ke kerajaan, ya, anak Isabel ini mempengaruhi bangsa itu dengan penyembahan berhala kepada Baal. Dia membangun ya kuil-kuil berhala, bahkan mengangkat imam-imam palsu. Ya, tapi puji Tuhan ada seorang imam yang berani ketika dia melihat ini sudah tidak benar. Ya, rumah Tuhan terbengkalai karena mereka sibuk menyembah berhala. Lalu Tuhan pakai Imam Yoyada ini untuk kembali membawa bangsa itu datang kepada Tuhan dan mau digembalakan oleh Tuhan. Bahkan tidak segan-segan akhirnya Atalia dibunuh dan rakyat menghancurkan semua kuil-kuil penyembahan saudara ya dari dewa Baal. Kehidupan Atalia berakhir seperti akhir hidup ibunya yaitu Isabel. Ingat, orang jahat berakhirnya tragis, makanya jangan jahat-jahat jadi orang. Nggak usah suka berantem, bertengkar dengan keluarga. Ya, nggak usah iri hati, nggak usah dengki. Orang jahat itu saudara tragis. Ya, Isabel mati dihukum mati. Demikian juga Atalia. Kehidupannya dengan menyembah berhala dan berkhianat akhirnya dipersingkat oleh penghukuman Allah atas dosa-dosanya. Pada waktu itu Yehuda telah tergelincir demikian jauh dari Allah sehingga Baal itu dibawa masuk bahkan disembah di Yerusalem. Ya, orang itu kalau salah kawin bahaya saudara ya. Gara-gara Yosafat mendukung anaknya menikah dengan anaknya Ahab, ya begitu akhirnya salah kawin saudara ya, bahkan bangsa Israel dibawa pada penyembahan berhala. Dan dikatakan Yoyada akhirnya memulihkan beberapa tata cara ibadah di bait Allah sesuai dengan rencana Tuhan dan sesuai dengan perintah Tuhan. Ayat 20, sesudah itu ya ia mengajak para kepala pasukan 100, para pemuka, para pemerintah, para rakyat dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukkan raja ke atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Akhirnya ya itulah apa yang sudah digariskan Tuhan pasti akan terjadi karena Tuhan pakai juga orang-orang untuk menggenapi semua rencananya. Kayaknya sudah gagal ketika Atalia membunuh semua keturunan Raja Yehuda. Tapi Tuhan ya sanggup melakukan, dia memakai Imam Yoyada ya untuk menyembunyikan Yoas ya anak bungsu yang tertinggal yang bakal menjadi raja menggantikan raja-raja yang sebelumnya. Ya saudara percayalah kalau itu kehendak Tuhan pasti akan terjadi ya. Tapi kalau tidak ya jangan memaksa seperti Atalia yang gila hormat, gila tahta dan gila harta. Karena itu mari kita berdoa supaya hidup kita boleh sungguh-sungguh dalam perkenanan Tuhan. Kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami melihat bagaimana firman-Mu Tuhan memberikan teladan bagi kami untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah senantiasa hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bawa kami untuk selalu melakukan kebenaran dan bukan melakukan dosa.
Bawa kami untuk selalu taat pada kebenaran dan bukan pada kelaliman. Kami ingin hidup kami membawa berkat bahkan bagi anak keturunan kami. Tuhan juga memberkati seluruh umat-Mu jemaat Mezbah Doa yang sudah senantiasa taat dan setia untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kami boleh mengerti setiap firman Tuhan sehingga hidup kami diubahkan. Yang sedang dalam persoalan keuangan, Tuhan tolong. Yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Yang ingin menjual aset juga Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang terlilit hutang piutang, kami tahu Tuhan punya cara. Ketika kami bertobat, tidak ada perkara yang mustahil. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah. Biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang terus setia kepadamu, mencari wajah-Mu. Tuhan berkati Bapa setiap mereka yang rindu pemulihan terjadi dalam rumah tangga. Suami yang belum bertobat dipulihkan, orang tua, anak-anak, istri dipulihkan. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang senantiasa boleh menjadi berkat dan membawa perkenanan Tuhan. Kau juga memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu, mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bapa, kepadamu, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Tolong kami, beri hikmat untuk menjalani hidup ini, menjalani pekerjaan kami, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawat bangsa ini Tuhan. Kami tahu hanya Tuhan yang sanggup bekerja di atas bangsa kami, memberikan ketentraman, kedamaian bagi bangsa ini. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Biarlah anugerah keselamatan-Mu melimpah buat bangsa ini. Bangsa Indonesia aman tentram dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa untuk semua anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan apapun. Kami tahu dan percaya Tuhan menjadi jawaban. Berkati semua benua yang ada di seluruh dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah hujan pertobatan boleh tercurah atas bumi ini. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas kita semua malam hari ini dan memberkati hidup kita semua sehingga satu saat Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.